Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kegeraman, dengan penuh amarah, dengan kemurkaan. Semurka kita melihat pertandingan Barcelona berhadapan dengan Real Betis, ya. Dengan skor 2-2 di kandang Real Betis. Untuk itu Barcelona drop point lagi. Jadi Madrid, gue ingatkan, masih ada sisa 2 match. Jadi kalau Madrid menang, Madrid berada di posisi puncak klasmen. Ya, Barcelona memiliki selisih 2 poin dari Real Madrid. Karena Barcelona udah drop 10 poin nih ya secara keseluruhan. Jadi ini sebuah kerugian. Dan sebelum gue bahas lebih lanjut, pasang kuping terang-terang dulu ya. Buat kalian konsentrasi karena gue bakal murka dengan ternyata Hansi Flick bukan high risk footballnya itu bukan cuma di strategi, tapi juga di pergantian pemainnya ya. Hansi Flick, lihat kalau lu nonton YouTube gua udah bilang sama lu kalau mau masukin Frankie De Jong, masukin Gavi, entar kalau udah menang 4-0, ini baru 1-0, lu masukin tuh onde-onde ya, onde-onde kena makan sama lawan. Kenapa tiba-tiba onde-onde? Lu masukin tuh apa? Kan gue bilang daripada masukin Frankie De Jong, masukin Gavi, mending taro kawat beduri, kawat demo di situ ya, lebih berguna buat ngaling-ngalingin minimal daripada dua-duanya masuk langsung memberikan kesalahan. Oke? Tapi sebelumnya di absen-absen dulu, gue akan membahas ya dari lini per lini strategi yang dilakukan Hansi Flick, bahkan blundernya. Gue bakal bisa bilang kalau ini adalah blunder dari Hansi Flick ya, tentang pergantian pemain. Apa blundernya kayak gimana nanti akan gue jelasin. Absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Dan semoga gue doakan buat kalian yang sering nonton video ini, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau masih sekolah semoga diberikan nilai yang bagus ketika ujian nanti sehingga diterima di kantor atau di universitas yang kalian inginkan. Oke, udah di absen-absen dari mana aja silakan, yang mau mengumpat-ngumpat silakan. Kalian udah tahu kan siapa orang yang kita tuju. Yang gue pikirin pasti lu pikirin juga siapa. Kalau masih ada pembelanya silakan berargumen di kolom komentar ya. Tapi kita review dulu sebelum kita roasting pemain-pemain yang aneh yang merugikan Barcelona. Kita review dulu jalannya pertandingan ya. Jadi gua buka dari statement Hansi Flick. Hansi Flick bilang ketika preskon, kami memiliki permainan yang sangat cepat. Biasanya kami bermain dengan sangat cepat, tapi untuk lawan Real Betis kali ini kami bermain dengan tempo yang slow. Banyak kehilangan bola, long ball kita kehilangan bola, bakal short passnya kita kehilangan bola. Itu yang membuat sistem tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau menurut gua sistem masih berjalan dengan baik sebelum Frankie De Jong masuk dan Gavi masuk. Ya, mending taruh anjing K9 di situ bisa buat ngejagain wilayah. Daripada masukin Frankie De Jong sama Gavi di situ. Gua udah tar dulu. Itu yang dibilang sama Hansi Flick ya teman-teman. Dan Hansi Flick pengen ngejaga pemain gitu. Kenapa Rafinha ditarik, kenapa pilar-pilar utama, pilar-pilar penting justru ditarik, karena dia bilang mau persiapan lawan Dortmund. Nanti aja menang dulu. Lu kalau mau rotasi menang dulu, syaratnya menangnya ya menang, jangan lihat cuman 1-0. Apalagi rotasi lu mainin ini Spak Bormio lu taro di situ ya. Jadi di babak pertama Barcelona memang sedikit mengalami kesulitan. Banyak jalur-jalur passing Barcelona yang ditutup karena pressing yang dilakukan Real Betis ini bagus. Di Real Betis ada beberapa pemain Barcelona tuh. Ada Marc Bartra di belakang, ada Es Abde sebagai flank kiri, di tengah sebagai striker itu ada si Victor Roque ya, Tigrinho katanya, Tigrinho. Nah, nanti gua akan bahas lagi. Di Barcelona ini line up langsung winning team memang ya, dari 11 pemain. Ada Inaki Peña yang kalau menurut gue dia lagi tampil bagus. Kalaupun bukan Inaki Peña, itu Barcelona kalah tuh. Dia ada save-save krusial banget tuh. Nah, di tengah
Back tengah dua ini ada Inigo dan Kubarsi. Kita bisa sering banget ngelihat Inigo dan Kubarsi ini bagus banget kan. Tapi kayaknya kecapean juga deh. Kayak kalau butuh rotasi kan dia dua orang doang tuh yang nggak pernah diganti. Ya Lewa diganti, Lamine Yamal diganti, kadang-kadang Rapinya ditarik, tengah ditarik. Tapi dua ini kayak kayak kuda nggak habis-habis napasnya. Tapi ya justru dengan dia selalu sering dipasang, main terus ya nggak pernah ada di bench salah satu dari mereka, kelihatan juga kalau kecapean, kelihatan juga, dan gue sangat wajar kalau mereka kecapean, apalagi terlebih di belakang nih kadang kan masih pakai offset trap gitu kan, ke depan terlalu tinggi, high defensive line-nya tuh high namanya juga kan, jadi ngejar dulu, walaupun offset kadang ngejar dulu. Ada peluang pertama is up day itu bikin capek sisi pertahanan sih, karena Konde harus ngejar, Kubarsi harus ngejar, Inigo harus ngejar. Untungnya masih bisa di save sama Iñaki Peña. Jadi Iñaki Peña ini tampil bagus sebenarnya, walaupun dia kebobolan 2, tapi dia udah ada beberapa save krusial yang kayaknya kalau kiper-kiper yang lagi normal atau Iñaki Peña tapi lagi normal, nggak OP kayak tadi, itu kebobolan banyak gitu. Nah, Konde main sebenarnya lagi ngacak Konde ya. Dia beberapa kali out of position. Jadi meninggalkan posisi di sebelah kanan gitu kan. Dia nggak ada di areal yang harusnya dijaga ketika dapat counter attack. Itu yang terjadi sama Konde. Tapi Konde bikin assist buat Robert Lewandowski. Ini bentuk salah satu Konde ternyata memang udah berprogres banget, makin improve ya Konde. Di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ya, astagfirullahaladzim, Balde ya. Kalau ngelihat pertandingan tadi, gue cuma ngelihat ada orang yang lari-larian doang. Gini deh, kan tingkat kesulitan passing tuh banyak. Ya, passing kalau lu mau direct ball gitu, diagonal, horizontal gitu banyak. Killer pass gitu kan, jenis-jenis passing juga banyak, kualitasnya masing-masing. Balde nih, bagi orang di depan mukanya nih, bagi temannya nggak ditempel, temannya nggak ada yang cover, temannya nggak ada yang pressing, salah. Gimana sih, maksud gua? Emang kadang-kadang ketutup gitu dengan lu bisa speed mundur ke belakang, bisa recover posisi lu gitu. Cuma gedek juga gitu kalau lagi nyerang, bola hilang di Balde. Ya. Rapinya di mana, umpannya kemana? Lewandowski di mana, umpannya kemana? Bola yang seharusnya diumpan, sama dia nggak diumpan. Tapi giliran bola harus didribble, diumpan. Terus salah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu dari si Balde. Kita masuk ke Pedri dan Casado. Ini gue bilang kan duet maut. Pedri Casado, Pedri ini lagi perfect banget menjadi midfielder. Dia bisa nyerang, dia bisa bertahan. Bahkan kalau lu nonton pertandingannya, itu bola-bola serangan dari Betis, itu Pedri yang motong tuh banyak banget. Bola-bola krusial di final third Barcelona, Pedri yang motong. Beberapa kali Pedri Olmo Casado gitu. Jadi selain Pedri bisa attack-nya bagus, dia bisa delay bola, dia bisa control the game di tengah, dia juga bisa menjadi defense midfield. Jadi Pedri terlepas dari fisiknya yang mungil, tapi dia sosok yang ideal di Barcelona untuk menjadi midfielder. Ya, yang tadi gue katakan, dia menyerang bagus, bertahan bagus, control the game-nya juga ada di situ. Jadi nanti kita bahas lagi Pedri. Casado menjadi tandem yang luar biasa. Casado sama lah, dia nge-backup Pedri naik turunnya. Justru sekarang yang lebih metronom si Casado, Pedri yang lebih improve, naik turun, daya jelajahnya lebih banyak. Pedri keren. Nah, ke depan ada Olmo nih lagi underperform nih. Olmo nggak biasanya main kayak gitu ya. Shootnya memang keluar dari luar kotak penalti, cuma lagi nggak efektif aja, lagi bukan harinya Olmo. Lamine Yamal gendong 17 tahun. Barcelona ketika pemain-pemain yang lain digendong sama Lamine Yamal Barcelona. Jadi gua nggak tega ngelihatnya, pun seri harusnya Yamal diistirahatin aja lah itu ya. Di sebelah kiri Rapinya juga lagi underperform ya, cuma Lewandowski yang cetak gol dan Ferran Torres. Oke.
Itu dari lini per lini. Kita bahas masalah permainan. Gue setuju sebenarnya sama Hansi Flick. Barcelona nih sirkulasi bolanya nggak secepat biasanya. Ya dia lebih pelan temponya itu gara-gara jalur passing atau dia ada pressing 1 lawan 1 tuh. Ya, dari Real Betis. Di depan di 1 lawan 1 berani, ketika turun dia langsung ultra defense. Itu yang bikin Barcelona kesulitan dalam mengembangkan permainan. Tapi ada seorang yang bernama Pedri, ini luar biasa. Ya, Pedri bisa yang tadi gue bilang, ketika di belakang dia bantuin temen, ketika di depan dia bantuin nyerang. Dan alhasil tiki taka yang dibuat di sebelah kanan Barcelona itu berhasil diterima dan berhasil menjadi pre-assist dari seorang Pedri. Dikasih ke Konde, Konde kasih bola ke Lewandowski dan akhirnya bisa cetak gol. Cuma hal itu nggak sering terjadi setelah cetak gol tersebut. Nah, langsung 1-0, skor 1-0. Gue pikir itu bakal aman. Sebelum Frenkie de Jong keluar, sebelum Frenkie de Jong main. Sekarang gue tanya sama lo nih, fans Frenkie de Jong, fans Gavi juga. Apa yang dilakukan Frenkie de Jong dan Gavi tadi malam, tadi pagi? Ya, apa yang dilakukan Frenkie de Jong dan Gavi? Jawab. Statistiknya apa? Frenkie de Jong masuk di menit sebelum 60. Kalau nggak salah ya, koreksi nih kalau salah nih. 59 dia masuk. Di menit 63-an atau 62 dia bikin penalti. Penaltinya apa yang bikin Barcelona jadi kebobolan, skor imbang 1-1. Yang bikin Barcelona ketika Hansi Flick protes dengan penalti tersebut, Hansi Flick kena kartu merah. Gue nggak tahu nih, gue lupa suspendnya bandnya ini 1 match atau enggak nih, atau bisa langsung latih lagi. Ya, dia masuk menit 59 dipakein kapten. Ya. Lalu dia bikin pelanggaran. Pertanyaan gua, kalau lu senggol itu udah pasti penalti. Ya. Tapi kalau lu nggak senggol, itu Vitor Roque yang bapuk, yang dilepas sama Barcelona. Kenapa nggak lu lepas aja? Lu mau jadi Araujo kedua, untung nggak kartu merah. Lu orang terakhir tuh. Ada Inigo sih. Cuma ya bisa aja lu kartu merah tadi. Maksud gua, ya lu lepas aja nih Vitor Roque. Kalau kebobolan pun Hansi Flick nggak kartu merah. Kalaupun Vitor Roque lepas, masih ada Inaki Peña yang lagi OP dari awal. Pirang. Kenapa didorong sama nginjek kakinya? Akhirnya dia nge-calling, minta di-calling ke VAR. Ya penalti lah, kartu kuning. Pertanyaan gue lagi, abis kartu kuning penalti ngapain Frenkie de Jong? Nonton teman-temannya main bola. Ya. Kayak orang dari mau merantau ke kota, terus kena gendam di Pulau Gadung, kena gendam di terminal Kampung Rambutan, kayak diginiin nih, sama pemain Real Betis, tak langsung kosong palanya. Di mana gue nih? Di mana nih? Itu Frenkie de Jong. Frenkie de Jong dulu nih, abis itu Gavi ya. Ada kapten kayak gitu. Bahkan ada desas-desus mau diperpanjang kontrak sampai 2026. Sekarang mohon maaf kalau omongan gue nyakitin. Ketika Frenkie de Jong cedera, Barcelona gede-gede bro, skornya bro, menangnya bro. Barcelona mulus-mulus aja jalannya. Tapi ketika Frenkie de Jong udah mulai masuk, lihat sekarang, tersendat. Bukan berarti gue mau doain Frenkie de Jong biar cedera, enggak. Tapi gue mau mengatakan bahwa Barcelona lebih baik ya ketika Frenkie de Jong sedang cedera. Gue gak mau doain Frenkie de Jong cedera, tapi Barcelona faktanya lebih baik ketika Frenkie de Jong cedera. Ya, lu ketemu Bernal, lu ketemu Pedri Casado yang tiba-tiba nyetel. Maksud gua kaptennya aja tidak menyeramkan gitu. Pentolan bandnya gitu. Ya. Dewa kan auranya Ahmad Dhani tuh, bawa Dewa gua tuh. Auranya Pak Ade Ahmad Dhani kan gila nih, pentolan bandnya kayak gini, pantesan musiknya bagus bla bla bla. Freddie Mercury bisa ini ngeliat
Queen keren banget nih, ini bisa itu. Frenkie de Jong masuk lapangan bikin penalti Barcelona, Hansi Flick kena kartu merah. Setelah itu nonton temennya. Bingung, gue capek gue sebenarnya bahas Frenkie de Jong nih. Bahkan gue udah bilang di YouTube gue sebelumnya, kan udah gue bilang, kalau mau mainin Frenkie de Jong jangan sebagai double pivot. Majuin aja, jangan jauh-jauh dari gawang. Kan gue gedek ngeliat dia ngejar Vitor Roque dijatuhin. Lepas aja, Vitor Roque emang jago. Lepas aja, kebobolan juga gak apa-apa. Daripada penalti, bikin mental rusak. Tapi sebenarnya yang selain Frenkie de Jong, gue sebenarnya udah mulai mau mengomentari Hansi Flick sih. Ini pergantiannya, berjudinya ini terlalu ngepur. Berjudinya lu kayak nggak megang kartu as sama, kayak nggak mau megang kartu as sama poker. Gini, siapa sih orang yang berperan menciptakan gol, menyerang dan bertahan? Itu orangnya ada Pedri, ya. Itu orangnya ada Robert Lewandowski, ya. Itu ada Yamal, ada lain-lain lah. Rapinya ditarik ganti Ferran. Oke, berhasil. Ferran golin. Pedri ditarik, ya Allah. Gini pertanyaan gue, Pedri ditarik tujuannya apa? Lu tujuannya masih mau nyerang apa mau bertahan? Kalau mau nyerang, masukin aja judi Fermin Lopez, masukin aja judi Pablo Torre, masukin Frenkie de Jong, ya. Lu judi sambil merem namanya, dikelecehin lawan. Mau bertahan apa nyerang? Kalau mau bertahan, masukin Eric Garcia jadi 5 back. Ya Allah. Gavi lagi masuk. Astaga, Olmo keluar. Ya Allah. Yang ditarik siapa? Pedri. Otak serangan. Pedri otak serangan. Ya, jadi kalau organ tubuh otak nih, Pedri nih, ya. Jadi apa-apa instruksinya dari otak dulu. Kita mau bergerak, otak kita dulu mikir, gue mau gerakin tangan, otaknya dulu tuh. Ini otaknya dicabut, ini kagak punya otak Barcelona. Ya, kagak punya otak. Yang mainin siapa? Gavi. Gavi mohon maaf, setelah dia ACL, harusnya dilihat dulu nih. Betis mainnya gimana? Betis kan pressing, hantem. Ya, itu waspada cedera lagi tuh si Gavi. Makanya dia lebih hati-hati. Mohon maaf, sorry itu gue mau bilang kalau Gavi ini visi misinya belum ada, belum kelihatan sekarang nih. Visi misi nggak ada. Dia kayak main aja. Lu mau bantah gue di mana pertandingan ini? Match ini lu buat membantah gue di mana? Gavi main aja kayak seneng-seneng. Kita lagi ngejar poin, kita lagi dipepet, yang udah berpotensi kebalap nih. Ya, gue bilang Barcelona bisa menang lawan tim-tim yang gede. Tapi kalau keplesetnya sama-sama tim middle ke down gini, gimana? Jangan sampai. Gavi gerasa gerusuk. Enggak, gue sebenarnya nyerah tuh ketika Olmo, Pedri, Rapinya ditarik kayak, buset, lu kalau motor, ya. Pedri nih busi nih, ya Rapinya kabulator nih. Olmo gas misalkan, ya busi dicabut mati motor, ya busi ada kabulator nggak bisa jalan motor, ya kabulator ada busi nggak ada, gas dilepas nggak ada, dicabut semua, masukin onderdil spare part palsu. Gimana ya Hansi Flick? Yang sangat disayangkan itu kalau menurut gua subsnya ini loh, kayak harusnya kelihatan lu mau ngapain, sikapnya tuh mau ngapain. Ini 1-0, Betis lagi nyerang gitu. Lu mau bertahan, masuklah Eric Garcia, Casado tetap tahan. Kalau mau Gavi yang ganti Olmo. Kan gue bilang Gavi bareng ya Allah. Nggak ngerti lah gue. Pau Victor main juga jadi nggak ngapa-ngapain, orang lagi diserang. Jadi kayak gitu deh. Gitu aja yang bisa gue sampaikan. Boleh kalian debat ya. Jadi menurut gue mau nanya sama lu, apa alasan Barcelona nggak jadi menang atau imbang 2-2?
Pertama, ya, dia terlalu cepat merotasi pemain. Masih unggul 1-0 itu belum aman. Ya, yang bikin gue nyesek adalah yang ditarik itu Pedri, Rafinha, dan Olmo. Itu yang bikin gue nyesek. Yang makin bikin lebih nyesek lagi, yang gantiin mereka itu Gavi, Frenkie de Jong, dan Ferran Torres. Dah, yang bikin nyesek lagi, kita nggak bisa menang sama tim-tim yang menengah ke bawah. Ya, sekali lagi gue katakan Barcelona sejauh ini lebih baik ketika Frenkie de Jong cedera. Bukan gue mendoakan Frenkie de Jong cedera, tapi lihat hasilnya ketika Frenkie de Jong cedera dan Frenkie de Jong udah bisa main. Ya, untuk Gavi gerasak gerusuk kayak bukan orang yang dewasa, tapi visi misi main masih nggak kelihatan. Jadi kalau ditanya kenapa Barcelona kalah, pilar pentingnya pada diambil, ya, motor serangannya pada diambil, masukin barang-barang KW. Itu Frenkie de Jong dimainin masuk menit 59-an, menit 60 bikin penalti ngerugikan tim. Sorry, gue lebih cinta Barcelona ketimbang pemain. Ya, bang lu gitu amat sama Gavi, gue lebih cinta Barcelona ketimbang Gavi. Ya, gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya di Pakar Bola, Komentar Sepak Bola. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan. Oke, Habib gitu. Kalau gitu Habib Safi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.